Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Tujuan Menuju Akhirat. Sedulur-sedulur semua, sahabat-sahabat subscriber semua, salam rahayu, salam Nusantara, salam satu jiwa. Dan semoga sedulur-sedulur semua diberi kemudahan dan keberkahan oleh Sang Maha Pencipta. Pada video kali ini kami akan mereview keris lagi ya. Kalau kemarin-kemarin itu masih sama seputar keris. Kenapa kok harus keris? Ini bentuk kecintaan kami kepada warisan budaya leluhur nenek moyang kami. Siapa lagi yang akan melestarikan budaya leluhur kalau bukan kita? Nah, itu cocok. Ini bersama dengan Kang Panji. Juguran karo cangkrungan, Nah, ngobrol santai. ngobrol santai sambil ngopi. Tapi ini bukan kopi guys, jus jambu. Silakan dinikmat. Nah, enek gotrine. Ini keris-keris pattern ini. Jadi bentuknya itu pendek. Jadi konon keris pattern ini senjatanya para putri-putri kerajaan. Di zaman dulu itu kan ada pemberontakan seperti itu. Nah, ini untuk jaga-jaga. Dan keris yang pendek-pendek, ukurannya berapa? Berapa senti? Kurang lebih ya 25 cm. 25 cm. Ini agak pendek, makanya keris-keris yang pendek itu namanya keris pattern. Keris pattern itu maksudnya itu keris Berukuran sedang, sedang kecil lah cenderung. Kalau lebih kecil lagi jundre ya. Jundre ini sedang. Dan ini biasanya yang memegang itu para putri-putri keraton untuk jaga-jaga dari serangan lawan atau jaga-jaga diri lah. Nah, seperti ini. Agak pendek memang. Nah, mari kita buka, guys. Pendek. Nah, ini dapurnya itu dapur brojol seperti ini. Dan pamornya, ini pamornya itu penjaringan geblak. Nah, bisa dilihat ini. Cantik ini. Full pamor karena penjaringan geblak. Cantik banget. Nilai seninya itu sangat luar biasa. Ya, namanya keris ukuran sedang ya, agak enteng, ringan. Nah, makanya cocok dipegang oleh para putri-putri keraton. Ringan dijinjing, Berat dipikul. berat dipikul. Itu pepatah tangga. Ini warangkannya gayaman. Kayunya ini, jenis kayunya itu timoho ya. Ada gulatan, ada motifnya ini kayak gitu. Ya memang jenis-jenis warangan warangka gayaman ini minimalis. Ini kayunya ini lumayan, kayu timoho. Memang kayu yang motifnya itu luar biasa. Nah, ini tangguhnya tangguh mana ini? Itu tangguh Mataram. Tangguh Mataram. Mataram itu di era berapa itu? Mataram. Mataram itu
sekitar abad 16, yaitu di Kota Gede. Raja pertama itu Sultan Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan, tunggal guru dengan Sultan Hadiwijaya, yaitu merguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya, salah satu wali yang berumur panjang. Siapa Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan dari era Brawijaya 5 akhir, Majapahit Majapahit akhir, sampai era Mataram. sampai era Pajang dan Mataram. Oh, Pajang dulu baru Mataram. Pajang Demak. Dari Majapahit berakhir diganti Kerajaan Demak. Raja pertama itu Raden Fatah, anak kandung daripada Brawijaya V dengan puntri dari Campak, Dari Cina ya. dari Cina. Raja kedua Demak itu Muhammad Yusuf, atau nama lainnya adalah Pangeran Seberanglor. Bukan Pati Yunus. Pati Yunus. Muhammad Yusuf itu bukan Pati Yunus. Yaitu Pati Yunus. ya Pati Yunus Pangeran Seberanglor. Julukannya kan Pangeran Seberanglor. Nama Islaminya itu Muhammad Yusuf. Setelah sepeninggalan dari Pangeran Seberanglor itu digantikan oleh Raden Trenggono, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono terjadi polemik kekuasaan, perebutan tahta, sehingga beberapa wali itu mengajukan jajal pendapat, tarung, adu kesekten, yang mana Sunan Kudus itu mengajukan Arya Penangsang, sedangkan Sunan Kalijaga mengajukan Mas Karebet atau Jawa Timur. Jajal bertarung, ternyata yang lebih sakti itu adalah Mas Karebet atau Jawa Timur, sehingga Kesultanan Demak diboyong, yang awalnya menjadi pusat pemerintahan menjadi kadipaten dan berganti kesultanan diatur oleh Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang. Setelah Pajang runtuh, muncul kerajaan baru yaitu Mataram Islam. Mataram Islam menyatukan tanah Jawa pada waktu Sultan Sutawijaya. Setelah sepeninggal dari Sutawijaya, turunlah kepada putranya yaitu Sultan Hanyoko Wati, Perempuan. laki-laki. Hanyoko Wati, laki-laki. Di era beliau itu tanah Jawa itu sudah mulai terpecah-pecah karena masuknya VOC, yaitu penjajahan dari Belanda. Company. Berarti sekitar abad 16 masuk 1605, berarti sekitar tahun 1650-an. Karena Indonesia dijajah oleh VOC ini 350
menduduki bumi tercinta kita. Dan Mataram ini salah satu kerajaan yang bertarung mati-matian membela tanah air untuk melawan VOC. Sepeninggalnya Hanyokrawati diturunkan kepada anaknya itu Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga. Setelah Hanyokrokusumo wafat, diturunkan kepada anaknya yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini kembali mencoba untuk menyatukan tanah Jawa yang dulunya terpisah, disatukan kembali dengan cara apa? Menundukkan kerajaan-kerajaan semenanjung tanah Jawa agar disatukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain untuk memperkuat pertahanan nasional untuk melawan penjajah VOC Company. Itu sedikit cerita sejarah tentang kerajaan Majapahit, terus Majapahit runtuh, Pajang, terus Demak, terus Pajang, terus Mataram. Keraton Mataram sekarang ini di kota gede dulunya, di kota gede Yogyakarta. Ya sekarang jadi itu Ya. sama Hamengkubuwono. Makanya orang besar itu harus tahu sejarah dan jangan sampai peninggalan sejarah contoh kecil seperti keris ini itu akan terlewatkan oleh kita, karena kita harus sadar tanpa sejarah kita itu menjadi bodoh, kita menjadi pintar, kita menjadi kuat karena sejarah itu apa? Pengalaman hidup. Dan kita butuh pengalaman, makanya kita harus introspeksi, harus mawas diri, belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Untuk apa? Acuan kita ke depan, menatap masa depan, menatap hari biar lebih baik, lebih bermartabat, lebih bermanfaat. Gitu aja guys, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan kesehatan lahir batin. Salam Rahayu, salam Nusantara.